Yun Yung, 19 tahun, adalah seorang gadis yang cerdas, rajin, dan sayang kepada ibunya. Diceritakan jika gadis itu sedang sibuk belajar untuk persiapan ujian masuk untuk menjadi pegawai negeri atau ASN. Sebenarnya, Yun Yung iri kepada teman-temannya yang bisa dengan mudah melanjutkan sekolahnya. Namun apa daya, ia lebih memilih bermimpi mengubah taraf hidup dirinya dan ibunya. Bahkan di tengah kesibukannya belajar, ia juga bekerja paruh waktu. Ibu Yun Yung adalah seorang tunarungu dan memiliki masalah keterbatasan dalam berbicara. Ia bekerja di sebuah pabrik tekstil milik perjaka tua. Hari itu Yun Yung sengaja menghampiri ibunya di tempat kerja yang dikabarkan tengah terluka. Perjaka tua menaruh hati kepada Yun Yung. Ia meminta izin ibunya untuk bisa menikahinya. Namun ibu Yun Yung justru tersinggung. Perjaka tua dianggap telah melecehkan putrinya. Sang ibu kemudian menamparnya. Dari pesan singkat, perjaka tua mengetahui jika Yun Yung pulang telat malam ini. Hari itu juga ia mengunjungi Yun Yung yang tengah bekerja. Setibanya di rumah, pikirannya kacau balau, bercampur antara dendam dan nafsu birahi. Ia kemudian memutuskan untuk menyergap Yun Yung yang saat itu kebetulan pulang malam. Ibunya kebingungan mendapati putrinya belum pulang malam itu. Ia pun kemudian mencarinya. Tampak Yun Yung tergeletak di atas semak-semak dengan pakaian terbuka setelah diperkosa oleh perjaka tua. Di hadapan Yun Yung, perjaka tua secara terang-terangan mengatakan juga ingin mencicipi ibunya. Gadis itu yang masih menangis tentu saja sangat marah. Spontan ia mengambil batu lalu memukul kepala perjaka tua dari belakang yang saat itu hendak pergi. Adegan kemudian berpindah saat Yun Yung diinterogasi oleh polisi. Namun gadis itu hanya terdiam seolah mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Yun Yung mengatakan kepada ibunya jika ia tidak ingin siapapun membantunya, sebab ia tidak ingin dunia mengasihani mereka. Setelah menjalani persidangan, Yun Yung akhirnya divonis 5 tahun penjara. Menurut hakim, membela diri tidak bisa dilakukan dengan melakukan pembunuhan. Jadi tidak ada pilihan lain selain Yun Yung menjalani hukuman di penjara. Dia pun ditempatkan di sel nomor 12 yang sudah diisi dengan beberapa tahanan wanita lainnya. Sambutan yang tidak menyenangkan langsung ia dapat dari seorang tahanan wanita berambut pendek yang secara tiba-tiba menghajarnya. Beruntung ada emak-emak cerewet yang membelanya. Sel nomor 12 dipimpin oleh seorang ketua. Dia seorang wanita senior, tahanan terpidana mati. Tidak mudah bagi Yun Yung untuk menyesuaikan diri di tempat barunya itu. Beruntung beberapa tahanan wanita yang lainnya begitu kasihan kepadanya. Saat makan bersama, Yun Yung diberitahu teman-temannya jika ia harus bekerja. Mereka memberitahu jenis pekerjaan yang bisa ia pilih, di antaranya bengkel, pertukangan, dan yang lainnya. Dan dengan polosnya, Yun Yung bertanya di antara pekerjaan itu mana yang bayarannya paling tinggi. Dan sejak saat ini, Yun Yung lebih dikenal dengan nama 2037 daripada nama aslinya. Gadis itu pun baru mengetahui saat sipir memanggilnya. Pekerjaan pertama yang ia coba adalah bengkel, sebab teman-temannya mengatakan jika bayarannya paling tinggi. Namun tentu saja semua itu hanyalah omong kosong, sebab tidak ada yang mendapat bayaran di penjara. Di sel, emak-emak cerewet memberitahu Yun Yung tombol darurat apabila keselamatannya terancam. Namun teman-temannya merasa tidak suka dan menganggap ia sok peduli. Yun Yung semakin depresi hingga membuat sang ketua turun tangan. Dia sangat bijak dan memberikan nasihat, semuanya sudah terlambat dan harus dijalani. Seketika Yun Yung bisa menerima, ia mulai menulis surat untuk ibunya. Bahkan ia tiba-tiba mengepel lantai tanpa disuruh siapapun. Ketua memberitahu Yun Yung untuk menggantung suratnya di pintu, nanti ada orang yang akan mengambilnya.
Mulanya Yun Yung tidak begitu diperhatikan oleh tahanan lain, namun perlahan seiring dengan waktu mereka mulai menyayanginya. Ibu Yun Yung mendatangi penjara untuk menjenguk. Namun karena peraturan, makanan yang ia bawa tidak bisa dibawa masuk. Meskipun begitu, ia tampak begitu bahagia saat bertemu putrinya. Air mata dari keduanya tidak mungkin tertahan sebab mereka menahan kerinduan. Keesokan harinya, tiba-tiba Yun Yung jatuh sakit. Ketua kemudian menyarankan sipir untuk membawanya ke rumah sakit. Betapa terkejutnya kepala sipir mendengar diagnosis dokter jika Yun Yung tengah hamil. Yun Yung shock berat. Ia berusaha melarikan diri dari penjara. Namun sayangnya usahanya itu digagalkan oleh para sipir yang menangkapnya. Teman-temannya juga tidak bisa percaya hal ini bisa menimpa gadis itu. Mereka pun kemudian memperdebatkan apakah bayi itu harus dilahirkan atau tidak. Terjadi insiden kecil saat si rambut pendek mengatakan jika bayi itu tidak perlu lahir. Ketua akhirnya memutuskan untuk menjenguk Yun Yung di ruang isolasi. Di sana naluri seorang ibu muncul. Ia berhasil meyakinkan gadis itu agar terus semangat menjalani hidup. Setiba di sel, si rambut pendek kembali berulah dengan memukuli Yun Yung. Tapi lagi-lagi si emak-emak cerewet datang untuk membelanya. Terjadilah perkelahian yang membuat keduanya dimasukkan ke ruang isolasi. Hari berikutnya, kunjungan ibu Yun Yung tiba-tiba ditolak dengan alasan anaknya tidak mau menerima kunjungan. Itu membuat hati ibunya sangat hancur, bahkan ia sangat mengkhawatirkan kondisi putrinya itu. Yun Yung yang sedang diapit oleh kedua temannya tiba-tiba didatangi oleh gangster dari kamar sel sebelah. Ketua geng itu hanya menginginkan Yun Yung sebentar untuk dibawa ke kamar mandi. Alasannya untuk diajak mengobrol, tapi sebenarnya ketua geng sebelah itu adalah seorang lesbian. Dengan cepat, ketua Yun Yung menancapkan sesuatu ke leher ketua geng sebelah itu untuk memberinya peringatan. Yun Yung yang depresi mencoba bunuh diri namun dihentikan si rambut pendek. Ia ingin bayinya saja yang mati dan bukanlah dirinya. Ketua menyarankan Yun Yung untuk mengajukan pengadilan ulang dengan didampingi juri karena dia sedang hamil. Namun jawaban gadis itu membuat semua sangat tercengang. Ia lebih memilih dihukum di penjara daripada menanggung malu di luaran sana. Namun setelah didesak teman-temannya, Yun Yung berubah pikiran. Keesokan harinya seorang sipir memberitahu Yun Yung jika ia dipindahkan ke divisi keamanan untuk menata barang. Tengah malam, gadis itu menyempatkan waktu menulis surat untuk ibunya. Yang intinya, jika Yun Yung sangat mengkhawatirkan ibunya, jadi ia menyuruh ibunya itu untuk menjaga diri. Hari berikutnya, saat tengah bekerja, Yun Yung tiba-tiba merasakan sakit di perutnya. Diagnosa dari dokter, ia mengalami kram. Hanya saja ia sudah hamil 6 bulan, namun bayinya sangat kecil. Setibanya di sel, teman-temannya sangat kepo dan bertanya kepada gadis itu. Pertanyaan dari teman-temannya itu membuatnya semakin depresi. Pagi harinya, teman-temannya mulai peduli kepada Yun Yung. Ia pun dilarang bekerja yang berat-berat demi kandungannya. Sementara itu, si rambut pendek tiba-tiba mendapatkan kunjungan yang pertama. Seorang polisi memintanya untuk membuat rekening bank. Ayahnya yang kerja di konstruksi terjatuh dan meninggal. Jadi rekening itu untuk klaim asuransi sebagai warisan. Untuk pertama kalinya, Yun Yung melihat si rambut pendek bersedih dan menangis. Ia kemudian merasa simpati dan mendekatinya. Hari berikutnya, sidang ulang pun digelar. Jaksa bersikeras jika pembunuhan tidak bisa dijadikan tameng untuk membela diri. Mendengar itu, Yun Yung hanya bisa pasrah. Ia pun menerima hukuman yang harus ia terima. Hakim dan juri akhirnya sepakat memotong masa hukuman menjadi 1 tahun. Itu dikarenakan telah terjadi kekerasan yang menyebabkan kematian. Setelah kematian ayahnya, si rambut pendek berubah menjadi orang baik.
Bahkan kesopanannya dipuji oleh teman-temannya. Persahabatan mereka pun menjadi semakin dekat, bahkan seperti keluarga. Kasus yang mendera mereka pun akhirnya diungkap satu persatu. Yun Yung juga menjadi terbuka jika ia merindukan bunga kosmos. Ia juga bertanya kepada teman-temannya apakah mantan narapidana bisa diterima menjadi ASN. Namun di hari berikutnya, Yun Yung berbohong kepada dokter dengan mengatakan jika ia rutin meminum obat, padahal tidak. Suasana benar-benar berubah, bahkan kepala sipir memberikan kue ketan kesukaan Yun Yung. Saat tengah malam, tanpa sepengetahuan Yun Yung, satu persatu teman-temannya pergi ke toilet untuk mengerjakan sesuatu. Rencana ini benar-benar mereka persiapkan dengan sangat matang, bahkan mereka tak bersuara sedikit pun. Esok harinya, Yun Yung tampak begitu bahagia saat masuk ke dalam toilet. Sebab dinding toilet telah dicat menjadi bunga kosmos kesukaan Yun Yung. Gadis itu menyukai bunga kosmos karena melambangkan orang yang pemalu. Kebahagiaan Yun Yung semakin lengkap setelah ketua memberitahunya jika mantan narapidana bisa menjadi ASN. Emak-emak cerewet diam-diam menjahit baju bayi. Namun hasil karyanya itu diejek teman-temannya sebab melambangkan baju tahanan. Esok harinya saat bangun tidur, Si Ping mendapati celananya telah terpotong. Jelas tersangkanya adalah emak-emak cerewet. Sebab ia ingin membuat baju bayi yang tidak melambangkan orang tahanan. Selanjutnya mereka mendiskusikan mengenai pemberian nama. Ketua mengusulkan dengan nama Bonnie. Meskipun si emak-emak cerewet tidak setuju, namun salah seorang sipir mendukungnya. Si rambut pendek diam-diam juga membuatkan sebuah mainan. Bahkan saat bekerja, diam-diam ketua dan emak-emak cerewet membuatkan sarung tangan bayi. Namun anehnya ternyata sipir mendukung mereka. Hari-hari indah Yun Yung itu hanya berlangsung sekejap. Semua tiba-tiba berubah saat ia mulai merasakan sakit. Sebelum jatuh pingsan, ia sempat menggantungkan beberapa surat di pintu selnya. Si pengambil surat merasa heran kenapa surat-surat itu ditujukan ke dalam sel itu juga. Dan ternyata surat-surat itu ditujukan untuk teman-temannya sebagai salam perpisahan. Masing-masing membaca surat itu sambil meneteskan air mata karena terharu. Ternyata selama ini Yun Yung juga menyayangi mereka. Gadis itu saat ini sedang mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dan kabar buruk pun terjadi, Yun Yung jatuh koma. Menurut dokter, kecil harapannya untuk hidup. Meskipun begitu, sang ibu selalu setia mendampinginya. Film ditutup dengan memperlihatkan Bonnie yang telah tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Itu dia rekap film kali ini. Jangan lupa tonton juga video lainnya dari Mail Channel ya. Terima kasih.